masing-masing berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Terima kasih semuanya. Halo pagi Vanessa. Oke. Ini kenapa baru masuk nih semua? Iya, pagi ini. Ya, pagi Fabio, Kristina. Oke, pagi Dian, pagi Jurika. Oke, jadi kita mulai pagi Yulika. Kita mulai ya. Nanti ini mungkin ada keterlambatan sinyal atau apa nih pastinya ya. So kita mulai dengan Bank Indonesia yang dimana ini adalah KD 7.1. Yang kegiatan kita hari ini adalah kita bahas 2KD. Minggu depan kita akan lakukan quiz. Jadi nilai quiz itu minggu depannya lagi kita ulangan. Jadi sebelum Imlek kita sudah ulangan atau mulai. Jadi kita sudah punya 1 KD, ya 1 tugas dengan nilai 1 ulangan. Kuisnya mungkin bisa 2 kali atau 1 kali tergantung dari kesempatan kita deh. Ya, karena toh kalau saya suruh Anda buat PowerPoint juga ini sebenarnya cuma kegiatannya adalah penambahan nilai tugas Anda supaya Anda tidak terlalu jatuh. Ya, mari kita mulai dulu dengan Bank Indonesia. Bukan Bank Indonesia, kita mulai dari Bank Sentral. Oke, apa itu pengertian Bank Sentral? Mungkin bisa dijawabkan, ada orang yang menjawab atau ada yang langsung diketikkan. Bank Sentral itu apa? Kemarin ada yang salah jawab rupanya. Ya, karena berdasarkan hasil kalian cari, oke, kita coba lihat berapa banyak yang lupa mengerjakan di 10 IPS 2. Di 10 IPS 2 masih ada 2 orang yang belum mengumpulkan adalah Christabel sama Clarence. Ya. Mungkin bisa nanti dicek kenapa belum dikumpulkan catatannya. Clarence sudah kumpul, cuma belum submit. Christabel kosong. Ya, mungkin bisa dicek lagi. Oke, Christabel, ada Christabel. Ya, oke. Menurut Anda apa itu Bank Sentral? Bisa diketikkan? Oke, Arya silakan. Bank Sentral adalah badan keuangan yang pada umumnya dipunyai pemerintah. Oke, good. Sebuah badan keuangan yang pada umumnya dipunyai pemerintah serta menjamin supaya kegiatan badan-badan keuangan tersebut bisa menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Oke. Ada yang lain lagi? Wah, ini agak berbeda nih biasanya. Biasanya kalau dapat Bank Sentral itu biasanya nggak dapat seperti ini. Dapatnya nggak beda lagi. Ada yang lain? Mungkin sampai nggak usah detik. Ya, ada yang dapat yang lain? Ada yang dapat badan Bank Sentral adalah sebuah badan usaha. Yang lain selain Liviana, Brigita? Tes. Udah bagus belum ya? Tes. Udah bagus belum ya? Suara saya udah bagus. Gimana Liviana? Sudah aman? Tes. Udah aman suaranya? Tes. Udah aman? Halo? Oke. Jadi kita mulai saja. Yang lainnya nggak dapat ya Bank Sentral ya. Cuman si Liviana sama Brigita ya. Yang lainnya nggak dapat ya. Atau malas mau diketikkan. Oke, nggak masalah.
Bank sentral merupakan lembaga yang memiliki peran penting perekonomian terutama di bidang moneter, keuangan, dan perbankan. Wis, ini bagus juga nih. Ada yang lain lagi? Atau ada yang sama? Kalau sama tuliskan aja, sama Pak, kayak di atas Pak, nggak ada bedanya. Kalau beda tolong dituliskan. Contohnya kayak punya Marisa kan beda, Liviana sama Brigita kan berbeda. Ada yang bisa dituliskan lagi yang lain. Bank sentral bukan lembaga yang dimiliki pihak swasta dalam suatu pemerintahan negara yang memiliki tanggung jawab atas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, menjaga tingkat inflasi, struktur sistem keuangan negara. Nah, ini yang beda lagi nih. Bank sentral lembaga yang dimiliki oleh pihak swasta. Ya, ini beda lagi nih. Ada yang lain lagi nggak? Ini Novia nih. Bagus. Jadi makin ini juga nih, bank sentral merupakan suatu institusi ya yang bertanggung jawab atas stabilitas harga dan suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut. Bagus. Jadi kita udah temukan banyak nih. Bank sentral tuh badan keuangan, bank sentral tuh lembaga, bank sentral tuh lembaga yang dimiliki pihak swasta, bank sentral tuh institusi. Suatu lembaga, kalau Kevin Bryan menyatakan bahwa suatu lembaga yang melaksanakan kegiatan publik melalui sektor perbankan guna mempengaruhi variabel ekonomi. Oke, good. Variabel ekonominya apa aja nanti kita baru jelaskan. Jelas, variabel merupakan sebuah kata perumpamaan yang bisa kita gunakan untuk menyatakan suatu item, suatu jenis, itu variabel. Kalau menunjukkan makin bagus lagi nih, sebuah instansi ya keuangan yang atas tanggung jawab suatu kebijakan moneter. Nah, dia tadi bahas moneter nih. Moneter itu apa nanti kita bahas. Oke, good. Mari kita lihat bahwa ini kan disebut dengan bank sentral. Apakah ini yang disebut dengan bank sentral? Oh, Jennifer jawab bukan. Kita juga jawab bukan. Jelas, ini bukan bank sentral. Ini disebut dengan, yang tahu ini sebutannya apa? Kalau kita ini jenisnya, ini disebut dengan jenis bank. Bank non tunai. Ada lagi, bagus. Sebut aja dulu, nggak masalah. Ada yang tahu ini disebut dengan bank apa? Bukan karena aplikasinya disebut bank non tunai ya. Ini aplikasi. Mobile banking, bukan sebutannya. Kalau bukan bank sentral ini disebut apa? Yes, good, bank umum. Itu disebut oleh Kevin Bryan. Ya, dan ini bisa benar oleh jawab kita sama Liviana. Ini akan membantu kita untuk mengklarifikasi jawabannya Novia. Novia tadi menyatakan bahwa Pak, bank sentral itu adalah suatu lembaga yang dimiliki oleh pihak swasta. Nah, rupanya kalau Anda perlu tahu, bank sentral itu bukan dimiliki oleh pihak swasta, melainkan dimiliki oleh pemerintah, wajib dimiliki oleh pemerintah. Ya, kenapa wajib dimiliki oleh pemerintah? Karena itu ada alasannya nanti. Nah, ya, kalau kita bilang bank sentral itu bukan lembaga boleh, instansi boleh, institusi boleh, yang memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama di bidang moneter, keuangan, dan perbankan. Kalau masalah keuangan pasti Anda tahu, kalau perbankan Anda tahu. Kalau moneter apa ya? Moneter itu apa ya? Kalian tahu belum moneter itu apa? Moneter itu apa ya? Nah, sambil saya bahas. Bank sentral di setiap negara hanya berjumlah satu dan tidak pernah lebih dari satu. Jadi kalau kayak tadi tiba-tiba muncul banyak sekali, ya ini nggak mungkin. Karena ini lebih dari satu. Bank sentral itu hanya satu di setiap negara. Dan dia memiliki peran dan tugas fungsi yang berbeda-beda di setiap negara dan tidak punya kesamaan. Contohnya, kalau yang secara umum bank sentral itu ada 6 perannya. Ada yang dapat artinya moneter? Kalau nanti saya bahas di peran. Oke.
Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang. Bagus, Marisa. Yes, benar sekali. Nanti saya kasih tahu kenapa itu disebut sama Marisa. Oke, kita masuk. Nah, jadi kalau sebagai ini saya kasih tahu sini ada gambar nih. Kenapa ada Bank Indonesia, ada Gubernur Bank Indonesia perlu tahu Peri Warjio karena sekarang pengetahuan umum kita semakin rendah, jadi kita harus tahu ya. Nah, Bank Sentral sebagai bank sirkulasi adalah bank sentral sebagai penerbit dan pengatur alat atau instrumen pembayaran yang sah di satu negara. Jadi, bank sentral lah yang menentukan satu negara itu punya alat atau instrumen pembayaran sah di suatu negara. Kalau Indonesia jelas alat instrumen pembayaran yang sah di negara kita adalah rupiah. Kalau Amerika Serikat jelas US dollar, ya, dan lain sebagainya. Bank sentral sebagai kasir pemerintah, bank sentral mengatur setiap transaksi. Ya, kalau karena kata kasir itu adalah orang yang mengatur setiap transaksi masuk atau keluarnya uang. Jadi dia bank sentral sebagai kasir pemerintah adalah yang mengatur setiap transaksi pemerintah dalam pemasukan dan pengeluaran. Bank sentral sebagai bankers bank adalah bank sentral yang meminjamkan dana kepada bank komersil atau bank umum melalui pertimbangan jelas. Bank sentral juga harus melihat bagaimana kondisi bank umum. Ya, ketika dia ingin meminjamkan dana kepada bank umum, maka dia sebagai pertimbangan jelas. Semua orang juga seperti itu. Kalau meminjamkan uang, bukan langsung menghantam pinjaman uang, gitu loh ya. Bank sentral sebagai otoritas ada 3 otoritas. Ya, sebelum kita tahu itu artinya apa, mari kita cari tahu dulu. Otoritas adalah hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain. Otoritas kalau dimanusiakan adalah otoriter, orang yang punya kuasa. Berarti bank sentral itu semua punya kuasa di bidang moneter, sistem keuangan, dan sistem pembayaran. Atau bank sentral sebagai pengatur kegiatan moneter. Kalau moneter itu sama seperti kayak katanya Marisa, yang mengatur jumlah persediaan uang. Atau lebih tepatnya, yang mengatur kegiatan dalam peredaran uang. Mau dari cetak uang kah, ya, mau dari jumlah uang yang beredar kah, itu bank sentral yang atur. Nah, bank sentral juga pula sebagai sistem keuangan, pengatur untuk mencapai stabilitas sistem keuangan. Jelas, sistem keuangan kita adalah seperti kayak APBN, ya, itu perlu diatur supaya semua seimbang. Dan terakhir adalah bank sentral pengatur sistem pembayaran, bagaimana bank sentral harus menciptakan sebuah sistem pembayaran yang terjaga, lancar, dan aman. Ya, semua lancar dan aman, dan tentunya harus terpercaya oleh pada masyarakat. Oke, sampai peran bank sentral. Ada yang mau tanyakan saya? Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? IPS 2? Dari pengertian bank sentral. Habis itu, 6 peran bank sentral. Ada yang mau ditanyakan? Halo, IPS 2, ada yang mau tanyakan sampai sini? Oke. 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 Baik. Kalau tidak ada, kita lanjut. Bank Sentral Indonesia. Bank Indonesia, ya, Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia yang kantor pusatnya di Jakarta, yang didirikan dari 1 Juli 1953. Nama dulunya The Javas Bank, namanya ya. Nama dulu Indonesia itu The Javas Bank. Websitenya ada resminya, www.bi.go.id, itu bisa kalian cek nanti. Itu kalau kalian mau cari tahu semua tentang Bank Sentral Indonesia, mau di sana. Jumlah bank sentral di Indonesia hanya satu, yaitu Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia hanya mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kenapa, Pak? Kenapa harus mencapai dan menstabilkan nilai rupiah? Karena dengan nilai rupiah yang stabil, maka itu akan mencerminkan bahwa ekonomi kita baik. Kalau nilai rupiah ombang-ambing atau namanya fluktuatif atau namanya naik turun, maka itu bisa memastikan bahwa nilai rupiah kita, ekonomi kita sedang tidak baik.
Itu adalah satu dasar pertama. Dan masih banyak kenapa kita belum mencapai nilai rupiah, supaya tidak terjadi namanya inflasi. Ya. Bank Indonesia berada di setiap wilayah, Pak. Saya pernah lihat Bank Indonesia di Pontianak, Pak, di Jalan Ayani. Saya pernah lihat Bank Indonesia di Jalan Pak Kasih, atau lebih tepatnya di depan Korem. Ya, itu bukanlah kantor pusatnya. Kantor pusatnya cuma di Jakarta. Bank Indonesia itu memang hadir di setiap wilayah sebagai cabang. Ya, sebagai cabang atau kantor perwakilan yang membantu kantor pusat. Gak mungkin dong apa-apa kita sampai ke Jakarta gitu ya. Jadi perlu ada namanya kantor perwakilan yang untuk mengatur setiap daerah. Apalagi dengan negara Indonesia yang cukup luas, ya, negara Indonesia yang cukup luas dan kepulauan, jelas kita perlu yang namanya kantor perwakilan di setiap daerah. Tugas Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Rupanya dulu Bank Indonesia itu mengatur dan mengawasi bank, tetapi sekarang sudah dialihkan ke OJK. Ya, sudah dialihkan ke OJK. Nah, tahukah Anda siapa pencetak uang? Rupanya bukan BI. Nah, ini pasti SMP pernah belajar nih. Siapa pencetak uang? Ada yang tahu pencetak uang itu siapa? Bukan BI rupanya. Siapa yang mencetak uang? Good job. Perum Peruri. Kepanjangan Perum Peruri apa ya? Kepanjangannya apa ya? BUMN. Ya, benar, BUMN. Itu sebuah perusahaan. Kepanjangannya Perum Peruri apa ya? Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Pencetak uang negara, pencetak rupiah bukanlah Bank Indonesia. Bank Indonesia hanya berfungsi sebagai pengatur jumlah penerbitan uang dan memerintahkan untuk mencetak. Dan dia juga berfungsi sebagai pengedar. Ya, Perum Peruri adalah perusahaan umum percetakan uang Republik Indonesia. Itu adalah Perum Peruri. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk KD 7 bagian 1. Karena minggu depan kita kuis dengan ini. Minggu ini tugasnya cuma satu. Saya gak aturkan ya, tugasnya tiap minggu itu paling banyak cuma satu. Ya, paling banyak cuma satu. Dan tingkatnya ada yang sulit, ada yang mudah. Kayak kuis itu bisa diselesaikan cuma dalam waktu 30 menit sampai 1 jam. Jadi kalian nggak perlu kerja kayak hari ini. Kalau hari ini mungkin kita perlu kerja. Tapi kemarin ada yang teman kalian kerja akuntansi itu cuma perlu waktu 50 menit. Berarti sebenarnya nggak perlu ditunda-tunda kerjaan Anda. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Untuk KD 7 bagian 1. KD 7 bagian 1 itu membahas tentang Bank Indonesia. Oke, terima kasih Kevin Brian. Yang lain? Oke, sampai kita nunggu jawaban dari teman-teman kalian yang lain. Adakah pertanyaan? Oke, terima kasih. Mungkin ya, nggak ada pertanyaan lagi ya. Oke, lanjut. Lanjutannya adalah sistem pembayaran. Sistem pembayaran. Saya mau tahu dulu nih, artinya kata bayar apa sih? Bayar itu artinya apa sih?
anak-anak yang muda-muda deh. Saya mau dengar suara orang dulu. Masa saya ngomong terus. Kita coba dengar katanya. Dofan. Dengarlah suara saya, Dofan. Halo, Dofan. Coba kita ke Felicia. Ya, Pak. Bayar menurut kamu apa sih? Kata bayar itu? Bayar memberikan uang. Oke, coba kita tanya Kevin Bryan. Bayar menurut kamu apa sih, Bryan? Sama, Pak. Memberikan uang ya. Kalau menurut Marisa, bayar itu apa, Marisa? Oh, ini ada Farel nih. Farel, silakan coba. Apa Pak? Bayar tuh suatu transaksi untuk mendapatkan sesuatu Pak. Wow, good. Bayar itu adalah suatu transaksi untuk mendapatkan sesuatu. Oke, good. Marisa, kalau menurut Marisa, bayar itu apa, Marisa? Sama kayaknya Calvin Bryan sama Felicia, Pak. Jadi cuma memberikan uang ya. Oke, good. Saya harapkan kalau kalian menjawab sesuatu, jangan pernah jawab kata bayar dengan kata bayar itu adalah membayar sesuatu, Pak. Bayar itu adalah membayar uang kepada orang, Pak. Nah, itu kata bayarnya tidak keluar. Tapi menurut saya karena jawaban Anda sudah mulai baik. Jadi tidak selamanya kalau kalian mau jawab arti sesuatu, misalnya saya jawab sistem. Sistem adalah sebuah sistem yang menjaga apa gitu. Jadi katanya tidak terjaga gitu atau katanya tidak terurai dengan baik. Ya. Nah, jelas kata jawaban dari Felicia, Kevin Bryan, Marisa, Farel itu udah baik, apalagi jawabannya Farel udah bagus banget. Sebuah transaksi ya. Bayar itu memang sebuah transaksi. Nah, sistem pembayaran kalau kita artikan tadi, sistemnya itu adalah metode yang mencakup seperangkat aturan, lembaga atau mekanisme. Jadi sistem itu adalah metode. Ya yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana. Bayar itu adalah pemindahan dana yang tujuannya adalah memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi yang dilakukan. Ya, jadi sistem pembayaran merupakan metode yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, mekanisme. Jadi dia punya tata aturannya, punya metodenya, punya prosedurnya yang dipakai untuk memindahkan dana, yaitu membayar guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi yang dilakukan. Itu adalah sistem pembayaran. Menurut sistem pembayaran sesuai zaman, itu ada 3 sampai sekarang, sistem barter, uang logam dan kertas, dan uang elektronik. Ya, sistem pembayaran itu terus beregenerasi, terus berinovasi di setiap dunia, ya, di dunia kita lah ya. Di dunia kita jelas dikarenakan memang karena kurang efektif. Ya. Kita belum bisa menyatakan bahwa barter itu sudah hilang, makanya di sini saya memberikan bahwa barter itu masih ada. Kita nggak tahu bahwa di pelosok-pelosok yang sangat pelosok atau zaman atau sebuah daerah yang sangat tidak terjangkau teknologi yang baik, itu masih memungkinkan bahwa barter itu masih ada. Yang jelas bahwa zaman sekarang uang logam dan kertas masih dominan, tapi tidak sedominan dulunya. Sekarang sudah mulai dominasi oleh uang elektronik. Kita belum tahu ke depannya bahwa bahkan mungkin uang logam dan kertas itu bisa aja hilang tiba-tiba. Oke. Sampai di sini, adakah yang mau ditanyakan dulu tentang masalah zaman, pengertian sistem pembayaran? Oke. Ada Gija yang mau jawab? Oke, good. Kalau tidak ada, kita lanjut. Prinsip sistem pembayaran ada 4, mempunyai aturan dan prosedur yang memungkinkan peserta memahami risiko keuangan yang mungkin dihadapi. Jadi sistem pembayaran itu punya prinsip, yang pertama punya aturan, punya prosedur. Jadi dan di mana penggunanya tahu bahwa ada risiko yang bakal dihadapi. Ya. Kedua, menjamin agar settlement itu penyelesaian transaksi dapat dilakukan pada hari yang sama, maksimal pada hari tersebut. Jadi kalau misalnya saya mau transfer uang dana lebih dari 100 juta, contohnya ya, kalau kalian selama ini mungkin transfer dana cuma 100 ribu, 200 ribu, 1 juta, 2 juta, 10 juta, itu biasanya
itu bisa diselesaikan dalam waktu persekian detik. Tapi kalau Anda yang mentransfer dana lebih dari 150 juta, 100 juta, itu minimal biasanya ada pakai jam. Kemarin terakhir itu kalau di BSA itu biasanya kalau mau penyelesaian secara langsung pada detik tersebut itu ada biayanya. Kalau di atas 100 juta itu ada biayanya. Ketiga, dalam menjamin tingkat keamanan dan kepercayaan operasional yang tinggi, harus memiliki penanganan darurat, penyelesaian promosesi yang cepat. Jadi contohnya kalau misalnya saya kirim uang 300 juta, tiba-tiba terkirim, dia ada cara penanganannya, itu bagaimana? Itu dari sistem perbankan pastinya. Keempat, sistem pembayaran itu harus menyediakan alat untuk melakukan pembayaran yang praktis. Makin praktis, itu makin orang suka pakai, dan makin efisien untuk kegiatan ekonomi. Jadi makin praktis, makin efisien, itu bagus untuk sistem pembayaran. Nah, karakteristik instrumen dari sistem pembayaran itu bahwa dia punya 3 item yang wajib dimiliki oleh karakteristiknya. Pertama, berbentuk fisik. Ya, berbentuk fisik. Agar mereka percaya bahwa, jadi kalau saya mau bayar, apa bentuknya? Ada bentuk fisiknya. Kalau sekarang itu ada bentuk dokumen. Bentuk dokumen itu uang selama ini. Yang kalian pegang itu selama disebut dengan dokumen itu dokumen kertas. Ya. Atau sudah perkembangan zaman, bentuk fisik yang lain orang mulai percaya adalah kartu. Ya. Dulu itu mungkin saking jeleknya kartu debit atau kartu BCA atau kartu-kartu debit pembayaran selama ini, dulu itu orang jarang mau dengan kartu, katanya kena cas lah, kena biaya lah, nanti terpotong lah uangnya, nanti dicuri lah sama kasirnya. Ya, orang nggak percaya karena dulu itu orang punya hoax-hoax yang takut gitu loh ya. Itu yang membuat dulu. Itu biasanya perang antar orang yang mau menggunakan teknologi sama tidak menggunakan teknologi, biasanya sih seperti itu. Nah, harus punya sistem pengamanan transaksi. Jadi supaya tidak dipalsukan, sistem pengamanan wajib memiliki keamanan yang tak terpisahkan agar tidak terjadi pemalsuan. Contohnya kayak uang Indonesia, minggu depan akan saya tampilkan apa saja sih karakteristik uang Bank Indonesia yang keren itu, ya. Itu saking, bahkan kalau kerennya, kalau kalian mau tahu, uang Bank Indonesia itu bisa digunakan oleh tunanetra, orang buta. Orang buta itu bisa tahu ini uang berapa ribu, ini uang berapa puluh ribu, ini uang berapa puluh ribu. Itu hebatnya uang di setiap negara, ya. Kalau uang negara Indonesia ada itunya, ada titik yang digunakan untuk mengundang uang tunanetra. Mempunyai basis itu dasar, ya, membayar sesuatu. Jadi kalau secara instrumen sistem pembayaran itu punya 2 dasar, yaitu sekarang secara tunai dan non tunai, ya, atau secara cash dan kredit, ya. Itu adalah karakteristik instrumen sistem pembayaran. Dan apa perannya Bank Indonesia kalau di negara kita? Peran Bank Indonesia di dalam sistem pembayaran itu ada 4. Pertama, dia adalah user. Dia adalah sebagai user, memakai sistem pembayaran. Jelas, Bank Indonesia juga melakukan namanya penggunaan uang, penggunaan dana. Ya, salah satunya adalah seperti transaksi devisa, pembelian barang, pembelian alat, dan segala macam, itu jelas dia adalah user. Dia juga merupakan anggota, sebenarnya hampir sama, ya. Dia juga penyedia sistem pembayaran. Jadi Bank Indonesia selain dia adalah user, dia adalah orang yang menciptakan sistem pembayaran di Indonesia. Jadi seperti kalau misalnya tiba-tiba ada bank umum yang mau mengajukan, contohnya bank umum mengajukan kayak dulu, baru-baru ini yang paling baru adalah QRIS. QRIS itu adalah kalau kita tahu, QRIS itu adalah sebuah kode, ya, yang kita sebut Quick Response Code Indonesia. Ya, itu adalah QRIS yang dimiliki oleh Indonesia. Quick Response Code Indonesia Standard itu adalah QRIS. Ya, itu adalah salah satu yang diajukan di Indonesia. Jadi kebanyakan di Indonesia sekarang itu sudah menggunakan namanya QRIS, Quick Response Code Indonesia Standard. Nah, itu jelas harus melalui
Bank Indonesia. Kenapa? Bank Indonesia itu harus mempertimbangkan dulu. Kenapa? Karena ada peran kampanye melindungi kepentingan umum. Jangan main buat sembarangan, tapi ujung-ujungnya tidak terpercaya, tidak aman, ya, bisa ditipu orang, bisa dipakai untuk menipu dan segala macam. Jadi harus dites dulu. Sama kayak kita melakukan sebuah vaksin itu harus melalui beberapa uji. Jelas, kalau sudah teruji, maka akan diberikan kepada setiap negara. Jelas seperti itu ya. Nah, kalau peran Bank Indonesia secara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, itu pertama adalah sebagai regulator dan fasilitator. Regulator merupakan orang yang membuat kebijakan, wewenang, jenis prosedur dalam sistem pembayaran, itu adalah regulator. Regulator itu yang kayak orang buat pengatur. Serta yang memfasilitator atau yang memfasilitasi. Jelas memfasilitasi. Ya. Bank Indonesia juga berperan sebagai lembaga pengawas, ya, yang mengawasi dan sebagai lembaga penyelenggara. Kalau dulunya masyarakat Indonesia dulu kalau mau bayar uang listrik, telepon, air itu di PT Pos Indonesia itu bisa. Sekarang udah nggak lagi, ya, sudah berkembang zaman. Nah, saking berkembangnya, sekarang sudah namanya sistem pembayaran non tunai yang diciptakan oleh negara kita. Jelas, sistem pembayaran non tunai kalau kita lihat itu merupakan sistem pembayaran yang di mana ada pembeli sama penjual. Ketika kita membayar, dia ada perantaranya, ada namanya sebuah badan usaha keuangan yang menjadi perantara, baru kirimkan kepada penjual. Ya. Nah, jelas, Pak, berarti logikanya kalau misalnya saya transfer pakai uang Bank BCA itu berarti masuk dulu ke BCA, baru BCA kirim lagi ke penjual. Iya. Secepat itu kah, Pak? Iya, secepat itu. Ya. Jadi kalau untuk dana kecil ya, untuk dana kecil itu masih cepat. Jadi itu adalah sistem yang tidak otomatis, tapi selalu diawasi oleh Bank BCA. Jadi kalau di BCA itu yang di tengah, jadi bagian develop, lebih kepada teknologi developnya itu bisa kerja 24 jam, tapi pakai shift, ya. Atau contohnya kayak orang yang kerja di Tokopedia itu ada yang kerjanya sampai 24 jam. Itu perlu menjaga sistem pembayarannya supaya tidak kacau. Ya, itu adalah sistem pembayaran non tunai. Perkembangan uang non tunai sudah sangat canggih, ya. Perkembangan uang non tunai sudah sangat canggih. Yang kita lihat ya, e-money dan segala macam itu sudah sangat canggih. Dimulai dari cek, ya. Cek itu salah satu perkembangan yang cukup canggih, ya. Bank kartu, e-money yang bahkan sudah pakai gelang, ya, dan segala macam. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan dulu?